Eropa pada akhir abad pertengahan adalah sebuah dunia yang berat dan penuh keterikatan. Kota-kotanya kecil dipagari tembok batu, sementara desa-desa dipenuhi petani yang hidup di bawah kekuasaan bangsawan feodal. Tanah adalah sumber kekuasaan, dan siapa yang menguasai tanah, menguasai manusia. Di atas semua itu, berdiri gereja Katolik, bukan sekedar lembaga rohani, melainkan penguasa moral, politik, dan ekonomi yang mengikat hampir setiap aspek kehidupan. Sejarah menyebut periode ini sebagai zaman kegelapan, bukan karena manusia benar-benar kehilangan cahaya, melainkan karena kebebasan berpikir dikekang begitu kuat. Gereja menentukan apa yang boleh dianggap benar, sementara pertanyaan yang melawan tafsir resmi bisa berujung pada hukum bidat. Pengetahuan tentang dunia, tentang bumi, langit, dan manusia sendiri ditafsirkan melalui kitab suci, bukan melalui pengalaman dan observasi. Ketika wabah hitam melanda pada abad ke-14, semuanya terguncang. Jutaan orang meninggal, kota-kota sepi, dan desa-desa runtuh. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah tatanan lama benar-benar kokoh? Bagaimana mungkin Tuhan yang penuh kasih membiarkan kehancuran seperti ini? Keyakinan yang dulu mutlak perlahan retak, membuka ruang bagi munculnya cara pandang baru. Sementara itu, feodalisme mulai goyah. Perdagangan laut berkembang, jalur-jalur dagang membawa rempah, kain, dan pengetahuan dari timur. Kelas pedagang bangkit, kekayaan baru terkumpul di tangan para saudagar, dan uang mulai menggantikan tanah sebagai pusat kekuasaan. Kota-kota seperti Florence, Venice, dan Genoa tumbuh sebagai pusat kebebasan ekonomi yang kelak menjadi pondasi kebebasan intelektual. Pertanyaan pun lahir dari kondisi itu. Apakah manusia hanya akan terus terikat pada dogma dan tradisi lama? Ataukah ia membebaskan diri dan menemukan arti baru dalam hidup? Disinilah sejarah memperlihatkan polanya yang seperti spiral. Ada masa ketika manusia terperangkap dalam kegelapan, lalu tiba-tiba bangkit mencari cahaya. Renaissance hadir sebagai jawaban. Ia adalah kelahiran kembali, sebuah usaha manusia untuk menyalakan api baru dari puing-puing lama. Bukan hanya kebangkitan seni atau ilmu, tetapi juga pencarian makna hidup yang lebih luas, dari kegelapan menuju cahaya. Untuk memahami mengapa Renaissance lahir di Italia, kita harus menelusuri fondasi sejarah, ekonomi, politik, dan budaya yang unik di semenanjung ini. Italia abad ke-14 bukanlah sebuah negara kesatuan, melainkan mozaik kota-kota republik, kerajaan kecil, dan wilayah yang tunduk pada pengaruh Paus. Masing-masing wilayah memiliki karakter yang khas yang justru melahirkan dinamika intelektual luar biasa. Florence misalnya tumbuh menjadi pusat keuangan dunia berkat keluarga Medici dan jaringan bankirnya. Venice dengan kekuatan armada lautnya menjadi jembatan antara timur dan barat, membawa rempah, sutra, dan juga ide-ide dari dunia Islam serta Bizantium. Milan yang kuat dalam tradisi militer memperlihatkan wajah Renaissance yang bercampur dengan ambisi politik. Sementara Roma, meski di bawah bayang Paus, perlahan bertransformasi menjadi panggung kebesaran seni dan arsitektur. Di balik semua itu, ada konteks penting, runtuhnya Konstantinopel pada 1453. Ketika kota itu jatuh ke tangan Turki Utsmani, banyak sarjana Yunani melarikan diri ke Italia, membawa serta naskah-naskah kuno Plato, Aristoteles, dan juga para filsuf lain yang selama berabad-abad terpendam. Pengetahuan ini yang sempat dilupakan Eropa Barat menjadi percikan api yang membakar semangat intelektual. Namun, tidak cukup hanya dengan teks. Kebangkitan ini juga disokong oleh kondisi ekonomi, perdagangan global,
yang berkembang menjadi kelas saudagar semakin berpengaruh. Mereka tidak hanya menginginkan kekayaan materi, tetapi juga ingin mengukir nama dalam sejarah. Jalan terbaik untuk itu adalah melalui patronase, mendanai seniman, arsitek, penulis, dan ilmuwan. Keluarga Medici adalah contoh paling terkenal. Cosimo de' Medici dan Lorenzo de' Medici bukan sekedar penguasa, melainkan pelindung kebudayaan yang memungkinkan lahirnya karya abadi dari Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli, hingga Galileo di kemudian hari. Florence menjadi laboratorium sosial dan budaya. Di jalan-jalan kota ini, ide-ide baru bertabrakan dengan tradisi lama. Universitas dan akademi humanis muncul, mengajarkan kembali bahasa Latin dan Yunani, serta menafsirkan ulang teks klasik dengan semangat zaman baru. Disinilah lahir humanisme, suatu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian, bukan menyingkirkan Tuhan, tetapi menyeimbangkan kehidupan spiritual dengan pencarian intelektual dan keindahan duniawi. Humanisme menekankan martabat manusia, potensi akal budi, dan kebebasan berpikir. Jika di abad pertengahan, ilmu pengetahuan sering dianggap bawahan dari teologi, maka para humanis bertanya, bukankah akal adalah anugerah Tuhan yang patut dipakai untuk memahami dunia? Pertanyaan sederhana ini meletakkan dasar bagi revolusi intelektual yang akan mengguncang seluruh Eropa. Selain itu, struktur politik kota-kota Italia yang relatif mandiri memberi ruang kompetisi. Florence ingin melampaui Venice dalam seni, Milan ingin menyaingi Roma dalam arsitektur, dan patron-patron kaya saling bersaing untuk menunjukkan kejayaan mereka melalui karya seni monumental. Kompetisi ini bukan sekedar pertarungan ekonomi, tetapi juga perlombaan kebudayaan yang mempercepat lahirnya inovasi. Filosofinya sederhana namun mendalam. Untuk melangkah maju, manusia harus berani menoleh ke belakang. Renaissance tidak pernah bermaksud menciptakan sesuatu dari nol, melainkan menggali kebijaksanaan Yunani Romawi, menyaringnya, dan memadukannya. Dari sana lahir kesadaran baru bahwa manusia bukanlah makhluk pasif yang hanya menunggu keselamatan, tetapi makhluk aktif yang mampu mencipta, memahami, dan menafsirkan ulang dunia. Itulah mengapa Italia menjadi titik awal. Ia adalah persimpangan jalur dagang, rumah bagi kekayaan besar, tempat jatuhnya naskah-naskah kuno, dan panggung kompetisi politik. Semua elemen ini bertemu dalam satu momen sejarah, melahirkan sesuatu yang lebih dari sekedar kebangkitan seni, sebuah peradaban baru. Jika Italia adalah tempat lahirnya Renaissance, maka seni adalah bahasa pertamanya. Tidak ada yang lebih jelas menunjukkan perubahan zaman selain karya-karya yang meninggalkan dinding kaku abad pertengahan, lalu menghadirkan dunia baru yang hidup, penuh proporsi, dan berdenyut dengan jiwa manusia. Sebelum Renaissance, seni Eropa didominasi gaya Gotik dan Bizantium. Sosok manusia digambarkan kaku, dua dimensi, dengan fokus utama pada makna religius. Tubuh dianggap sekedar wadaro, tidak penting apakah anatominya sesuai kenyataan. Tapi para seniman Renaissance mulai bertanya, bukankah tubuh manusia itu sendiri adalah mahakarya ciptaan Tuhan? Jika demikian, bukankah memahami anatomi, proporsi, dan gerak tubuh berarti juga memahami keindahan ilahi? Dari pertanyaan inilah, seni menjadi jalan baru untuk mengungkapkan kebenaran. Leonardo da Vinci mungkin adalah simbol paling sempurna dari semangat ini. Ia bukan hanya pelukis, tetapi juga ilmuwan, insinyur, dan filsuf. Dalam catatan-catatan pribadinya, ia menggambar otot, tulang, dan organ tubuh dengan detail luar biasa. Hasil dari keberanian untuk melakukan pembedahan anatomi, sesuatu yang dianggap tabu. Baginya, memahami tubuh manusia adalah memahami harmoni semesta. Dari tangan dan imajinasinya lahir lukisan-lukisan abadi,
seperti The Last Supper dan Mona Lisa. Karya-karya itu bukan sekedar gambar, melainkan eksperimen psikologi, cahaya, dan perspektif. Michelangelo melangkah lebih jauh dengan patung. Dari marmer yang dingin, ia melahirkan kehidupan. David statue bukan hanya simbol kejayaan Florence, tetapi juga simbol manusia yang berdiri tegak dengan keberanian menghadapi zaman. Di langit-langit kapel Sistina, ia melukis kisah penciptaan dengan tubuh-tubuh penuh tenaga, ototnya menggeliat, dan ekspresi yang bergolak. Di sana, manusia bukan lagi makhluk kecil di bawah bayang Tuhan, tetapi bagian dari keagungan itu sendiri. Raphael membawa kehalusan berbeda. Dengan karya-karya seperti School of Athens, ia mempertemukan kembali filsafat kuno dengan dunia baru. Plato dan Aristoteles digambarkan berdialog di tengah arsitektur megah, dikelilingi oleh para pemikir Yunani. Ini adalah simbol paling jelas bahwa Renaissance bukan sekedar tentang seni, tetapi tentang menempatkan akal budi manusia di jantung peradaban. Di balik keindahan karya-karya ini, ada revolusi teknis yang tidak kalah penting, perspektif linear. Dengan teknik ini, seniman menciptakan ilusi kedalaman, ruang, dan realitas yang lebih mendekati pandangan mata manusia. Seni tidak lagi hanya simbolis, melainkan jendela menuju dunia nyata. Perspektif mengajarkan bahwa setiap titik pandang memiliki pusat, dan bahwa manusia adalah mata yang melihat sekaligus subjek yang menentukan. Filosofi estetiknya sangat jelas. Seni bukan sekedar keindahan untuk dipuja, tetapi sarana untuk memahami kenyataan. Dalam lukisan dan patung, manusia menemukan dirinya sendiri, bukan hanya dalam wajah para santo atau tokoh Alkitab, tetapi dalam sosok biasa, tubuh sehari-hari, dan gerak natural. Seni Renaissance mengajarkan bahwa realitas itu dapat dipelajari, dipahami, dan ditafsirkan, serta bahwa manusia adalah makhluk dengan kapasitas kreatif yang tidak terbatas. Dari seni sebagai pengabdian semata pada iman, menjadi seni sebagai cermin jiwa manusia. Bukan berarti Tuhan diabaikan, tetapi kini manusia berdiri di samping keabadian, menghadirkan martabatnya dalam marmer, pigmen, dan kanvas. Seni Renaissance adalah pernyataan keras bahwa manusia bukan sekedar penonton semesta, tetapi juga pencipta kecil yang ikut mengolah realitas. Renaissance bukan hanya soal seni yang indah, tetapi juga tentang keberanian manusia untuk menggeser batas pengetahuan. Jika pada abad pertengahan, kebenaran hampir sepenuhnya ditentukan oleh otoritas, terutama gereja, maka di era Renaissance muncul semangat baru. Kebenaran bisa ditemukan, diuji, bahkan diperdebatkan melalui akal budi manusia. Salah satu tokoh paling revolusioner adalah Nicolaus Copernicus. Dengan gagasannya bahwa matahari bukan bumi yang menjadi pusat tata surya, ia meruntuhkan pandangan lama yang telah berakar selama lebih dari 1000 tahun. Meski teorinya sederhana, dampaknya luar biasa. Manusia mulai menyadari bahwa dirinya bukan pusat alam semesta, sebuah tamparan yang menyakitkan, namun juga membuka mata pada skala kosmos yang lebih luas. Kemudian hadir Galileo Galilei yang dengan teleskopnya melihat bintang-bintang dan bulan dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia menemukan bahwa bulan tidaklah mulus, melainkan penuh kawah, bahwa Jupiter memiliki bulan-bulan yang mengitarinya, dan bahwa langit bukanlah kubah sempurna seperti yang diajarkan dogma lama. Penemuan-penemuan ini membuat Galileo berhadapan langsung dengan gereja, hingga ia dipaksa untuk menarik kembali pandangannya. Namun, benih keberanian itu sudah tertanam. Ilmu pengetahuan tidak bisa selamanya dikekang, tidak hanya di langit, tetapi juga tubuh manusia. Andreas Vesalius membuka tabir pengetahuan baru. Dengan membedah tubuh secara sistematis, ia menulis De Humani Corporis Fabrica,
sebuah buku anatomi revolusioner yang membongkar kesalahan ajaran medis kuno. Untuk pertama kalinya, tubuh manusia dipahami bukan melalui teori abstrak, melainkan melalui pengamatan nyata. Namun, pengetahuan tidak akan menyebar luas tanpa Johannes Gutenberg. Penemuannya, mesin cetak dengan huruf lepas, menjadikan ide-ide baru bisa diperbanyak dengan cepat, murah, dan akurat. Jika dulu buku adalah barang mewah hanya bagi kaum bangsawan atau rohaniawan, kini gagasan bisa menjangkau pedagang, seniman, bahkan rakyat jelata. Dari sinilah ilmu pengetahuan menemukan sayapnya, bukan hanya milik segelintir orang, tetapi milik dunia. Kebenaran tidak lagi monopoli otoritas, melainkan hasil dari pencarian kolektif manusia dengan akalnya. Pertanyaannya, apakah kita berani menanggung risiko dari kebenaran baru itu? Sebab setiap kali dogma runtuh, lahirlah ketidakpastian. Tetapi justru dari ketidakpastian itulah lahir ruang untuk kebebasan berpikir. Ketika seni melukis keindahan tubuh manusia dan ilmu pengetahuan mulai mengintip rahasia alam semesta, ada satu bidang lain yang juga tidak kalah bergolak di zaman Renaissance, dunia politik. Italia, tempat Renaissance lahir, bukanlah sebuah negara bersatu seperti sekarang. Pada abad ke-15 dan 16, ia hanyalah mosaik kota-kota, negara yang kaya, berbudaya, tetapi rapuh. Florence, Venice, Milan, Naples hingga Roma, semuanya berkompetisi, bersekutu, dan saling menghancurkan dalam siklus konflik. Di balik kemegahan istana Medici dan keindahan Basilika, terdapat dunia penuh intrik, perebutan kekuasaan, pengkhianatan, dan peperangan yang tidak pernah reda. Inilah panggung nyata yang membuat para pemikir zaman itu sadar, politik tidak hanya bisa dibicarakan dengan bahasa moralitas atau gereja. Ia adalah sesuatu yang lebih keras, lebih nyata, dan kadang kejam. Disinilah muncul seorang tokoh yang akan mengubah cara manusia berbicara tentang kekuasaan, Niccolo Machiavelli. Ia bukan bangsawan, bukan pula seorang raja. Ia hanyalah seorang pejabat birokrat di Republik Florence, seorang diplomat yang mengamati dunia dari dekat. Ia pernah bertemu dengan raja-raja, mengamati paus, bahkan ia pernah berinteraksi dengan penguasa paling menakutkan pada masanya, Cesare Borgia. Dari pengalaman-pengalaman itulah lahir karya yang kelak membuat namanya terkenal sekaligus dibenci, Il Principe atau The Prince. Karya ini bukan sekedar buku politik, ia adalah sebuah revolusi cara berpikir. Selama berabad-abad, pemikiran politik barat tunduk pada tradisi Kristen. Seorang penguasa harus saleh, adil, penuh kasih, dan menjadi wakil Tuhan di bumi. Namun Machiavelli menghancurkan ilusi itu. Ia menulis dengan kejujuran brutal, seorang penguasa tidak bisa hanya bertahan dengan kebaikan. Dunia terlalu keras untuk itu. Jika ingin mempertahankan negara, seorang pemimpin harus siap berbohong, manipulasi, dan bahkan berbuat kejam. Lebih baik ditakuti daripada dicintai, tulis Machiavelli. Sebuah kalimat yang mengguncang seluruh fondasi etika politik tradisional. Bagi Machiavelli, tujuan tertinggi seorang penguasa adalah menjaga stabilitas dan kekuatan negara. Moral pribadi tidak boleh menjadi penghalang jika justru membuat negara hancur. Dengan kata lain, ia menempatkan efektivitas di atas kebaikan. Pandangan ini kemudian dikenal sebagai realisme politik, sebuah paradigma yang menganggap politik harus dilihat apa adanya, bukan sebagaimana mestinya. Tidak ada ruang bagi idealisme kosong, hanya ada strategi, kekuatan, dan kepandaian membaca situasi. Di mata banyak orang di zamannya, pandangan ini dianggap berbahaya, bahkan sesat. Nama Machiavelli segera melekat pada segala bentuk kelicikan dan tipu daya. Tetapi, jika kita membaca lebih dalam, sebenarnya ia tidak sedang mendorong penguasa menjadi monster. Ia hanya menyingkap kenyataan pahit bahwa dunia memang tidak selalu berjalan sesuai harapan moral. Jika seorang pemimpin terlalu polos,
maka ia akan dimakan oleh mereka yang lebih licik. Dalam arti tertentu, Machiavelli hanya ingin menolong penguasa agar tidak jatuh dan negara tidak terjerumus ke dalam kehancuran. Dari sini lahir benih-benih negara modern. Jika di abad pertengahan, kekuasaan terpecah-pecah ke tangan bangsawan feodal dan gereja, maka Renaissance mulai memperlihatkan kebutuhan akan negara yang lebih kuat, lebih terpusat, dan lebih sekuler. Machiavelli adalah salah satu yang pertama yang memahami ini, bahwa negara membutuhkan hukum, tentara, dan strategi, bukan sekedar doa dan restu dari gereja. Pemikirannya kemudian menginspirasi banyak tokoh politik setelahnya, dari Kardinal Richelieu di Prancis hingga para arsitek negara modern di era pencerahan. Namun dari sinilah juga lahir sebuah dilema yang sampai hari ini. Apakah kekuasaan bisa berjalan seiring dengan moralitas? Apakah seorang pemimpin sejati harus selalu baik? Atau justru keberanian sejati terletak pada kemampuannya untuk melakukan keburukan demi menyelamatkan banyak orang? Renaissance dengan segala kebebasan berpikirnya menyingkap paradoks ini dengan telanjang. Kita melihat di satu sisi kelahiran seni yang indah, filsafat yang agung, dan ilmu pengetahuan yang membuka cakrawala baru. Kita melihat di satu sisi kelahiran seni yang indah, filsafat yang agung, dan ilmu pengetahuan yang membuka cakrawala baru. Tetapi di sisi lain, kita juga melihat bahwa semua itu dibayangi oleh politik yang dingin, penuh darah dan tidak jarang kejam. Dan di tengah tarik-menarik itu, Machiavelli berdiri sebagai sosok yang terus diperdebatkan. Apakah ia penulis jahat yang mengajarkan tirani, atau justru seorang realis yang berani mengatakan kebenaran pahit yang tidak mau diakui orang lain? Apapun jawabannya, satu hal jelas. Sejak Renaissance, politik tidak lagi bisa hanya dibicarakan dengan bahasa moralitas. Ia sudah memasuki ranah baru, dunia nyata di mana kekuasaan adalah seni bertahan hidup. Ketika benih Renaissance mulai tumbuh di Italia, tidak ada yang bisa menghentikan penyebaran ide-idenya ke seluruh benua. Jalur perdagangan, universitas, hubungan diplomatik, dan perantauan kaum intelektual menjadi jalur alami bagi gagasan baru untuk menyeberangi pegunungan Alpen. Namun, yang menarik, Renaissance tidak menyebar dalam bentuk yang persis sama dengan asalnya. Ia bertransformasi sesuai dengan tanah tempat ia berakar. Di Prancis, ia melahirkan humanisme sastra. Di Inggris, ia melahirkan drama dan politik. Di Jerman, revolusi religius. Di Prancis, Renaissance tampil dalam bentuk humanisme sastra yang berani dan satir. Francois Rabelais menulis kisah Gargantua dan Pantagruel, bukan sekedar untuk menghibur, melainkan untuk mengolok-olok kebodohan dan kemunafikan masyarakat serta lembaga keagamaan. Melalui humor yang kasar sekaligus tajam, ia menyampaikan kritik sosial yang tidak berani diucapkan orang lain. Michel de Montaigne dengan esais yang terkenal memperkenalkan bentuk baru tulisan yang reflektif, personal, dan jujur. Untuk pertama kalinya, seorang penulis menulis tentang dirinya sendiri, pikirannya, dan keraguannya tanpa berlindung pada otoritas dan mitos. Dari Montaigne, kita melihat inti dari humanisme, pengakuan bahwa manusia dengan segala kekurangannya layak menjadi pusat refleksi. Di Inggris, semangat Renaissance menemukan panggungnya di era Tudor, dengan puncaknya pada masa Ratu Elizabeth pertama. William Shakespeare adalah sosok yang paling menonjol. Melalui drama-dramanya, ia membuka cermin besar tentang kondisi manusia. Hamlet, Macbeth, King Lear, semuanya menggambarkan ambisi, keraguan, pengkhianatan, cinta, dan kesetiaan. Seni panggung Inggris memperlihatkan dimensi Renaissance yang unik, bukan hanya merayakan akal budi, tapi juga menggali kedalaman emosi dan moral manusia. Jika Michelangelo mengukir tubuh manusia dalam keindahan fisik, maka Shakespeare mengukir batin manusia dalam kata-kata. Namun di Jerman, arus Renaissance bertemu dengan krisis iman.
Gereja Katolik telah lama menjadi penentu tunggal dalam urusan rohani, tetapi seiring waktu, praktik gereja semakin syarat dengan politik dan korupsi, penjualan indulgensi, penyalahgunaan otoritas, serta jarak yang lebar antara ajaran dan kenyataan. Disinilah muncul sosok Martin Luther pada tahun 1517 dengan keberanian yang hampir mustahil dibayangkan pada masanya. Luther menempelkan 95 tesis di pintu gereja Wittenberg. Tindakan ini tidak hanya sekedar protes terhadap politik indulgensi, melainkan tantangan langsung terhadap monopoli kebenaran gereja. Yang membuat Luther berbahaya bukan hanya keberaniannya, tetapi juga momentum sejarah. Mesin cetak Gutenberg yang ditemukan beberapa dekade sebelumnya memungkinkan ide-idenya tersebar cepat ke seluruh Eropa. Apa yang dulu mungkin teredam di satu kota kecil, kini menjadi wacana publik lintas negeri. Dalam waktu singkat, kritik Luther menjadi reformasi Protestan. Reformasi bukan hanya memecah gereja Katolik, tetapi juga menumbuhkan individualisme religius. Jika sebelumnya manusia hanya bisa mendekatkan diri pada Tuhan melalui gereja dan sakramen, kini mereka diyakinkan bahwa mereka bisa berhubung langsung dengan kitab suci. Luther menekankan sola scriptura dan sola fide, yaitu hanya kitab suci dan hanya iman. Kebebasan berpikir yang ditanam Renaissance kini mengambil bentuk rohani yang sangat radikal. Namun, kebebasan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Reformasi melahirkan perpecahan, konflik, dan perang yang panjang. Dari Perang Petani Jerman dari 1524 hingga 1525, yang meletus akibat kombinasi tuntutan ekonomi dan semangat religius, hingga Perang 30 tahun dari 1618 hingga 1648 yang menghancurkan Eropa Tengah. Darah tumpah atas nama Tuhan, tetapi dengan akar persoalan yang sangat politik. Inilah paradoks yang melekat dalam Renaissance, sebuah gerakan yang membawa cahaya akal dan kebebasan, juga menciptakan bayangan gelap berupa konflik dan pertumpahan darah. Tetapi di balik kekacauan itu, ada satu hal yang jelas. Kebebasan berpikir sering lahir dari benturan dengan kekuasaan. Gereja yang terlalu dominan justru melahirkan kritik paling keras. Otoritas yang terlalu menekan justru memantik pemberontakan yang lebih besar. Kebenaran tidak diberikan oleh penguasa, melainkan dicari, diperebutkan, bahkan dipertaruhkan. Dari Florence ke Paris, dari London ke Wittenberg, Renaissance menegaskan satu pelajaran abadi. Ketika manusia mulai berpikir sendiri, tidak ada kekuatan yang benar-benar bisa membungkamnya. Dan terima kasih.